Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diajeng Nurul Fatihah, NIM 220404502016, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Kata remaja berasal dari bahasa Latin adolescens, berarti to grow atau to grow maturity. Banyak tokoh yang memberikan definisi remaja, seperti De Bruin mendefinisikan remaja sebagai periode pertumbuhan antara masa kanak-kanak dan dewasa. Papalia dan Olds tidak memberikan pengertian remaja secara eksplisit, melainkan secara implisit. Melalui pengertian masa remaja atau adolescence, menurut Papalia dan Olds, masa remaja adalah masa transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan dewasa yang pada umumnya dimulai pada usia 12 atau 13 tahun dan berakhir pada usia akhir belasan tahun atau awal 20 tahun. Sedangkan Anna Freud berpendapat bahwa pada masa remaja terjadi proses perkembangan meliputi perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perkembangan psikoseksual dan juga terjadi perubahan dalam hubungan dengan orang tua dan cita-cita mereka, di mana pembentukan cita-cita merupakan proses pembentukan orientasi masa depan. Badan Kesehatan Dunia atau WHO memberikan batasan mengenai siapa remaja secara konseptual. Dikemukakannya oleh WHO ada 3 kriteria yang digunakan, biologis, psikologis, dan sosial ekonomi. Yakni yang pertama, individu yang berkembang saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual. Yang kedua, individu yang mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari anak-anak menjadi dewasa, dan yang ketiga terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang lebih mandiri. Selanjutnya, Wirawan menjelaskan bahwa untuk mendefinisikan remaja seharusnya disesuaikan dengan budaya setempat, sehingga untuk di Indonesia digunakan batasan usia 11-24 tahun dan belum menikah dengan pertimbangan-pertimbangan, yaitu yang pertama, usia 11 tahun adalah usia di mana pada umumnya tanda-tanda sekunder mulai nampak. Yang kedua, pada masyarakat Indonesia, usia 11 tahun sudah dianggap akil balik, baik menurut adat maupun agama, sehingga masyarakat tidak lagi memperlakukan mereka sebagai anak-anak. Yang ketiga, pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan jiwa, seperti tercapainya identitas ego, tercapainya fase genital dari perkembangan psikoseksual, dan tercapainya puncak perkembangan kognitif maupun moral. Yang keempat, batasan usia 24 tahun adalah merupakan batas maksimal, yaitu untuk memberi peluang bagi mereka yang sampai batas usia tersebut masih menggantungkan diri pada orang tua, belum mempunyai hak-hak penuh sebagai orang tua. Yang kelima, dalam definisi tersebut, status perkawinan sangat menentukan apakah individu masih digolongkan sebagai remaja ataukah tidak. Kaplan dalam Farisa tahun 2013 menjelaskan definisi remaja adalah periode antara pubertas dan kedewasaan, usia yang diperkirakan 12-21 tahun untuk anak gadis yang lebih cepat menjadi matang daripada anak laki-laki, dan antara 13-22 tahun bagi anak laki-laki. Remaja menurut WHO dalam Suwarno tahun 2011 membagi kurun usia menjadi 2 bagian, yaitu remaja awal 10-14 tahun dan remaja akhir 15-20 tahun. Sedangkan menurut pandangan dari masyarakat Indonesia sendiri dalam menentukan definisi remaja secara umum agak sulit karena di Indonesia terdiri dari banyak suku, adat, dan tingkat sosial ekonomi maupun pendidikan. Pada masa remaja awal berada pada usia 12-15 tahun, sedangkan menurut Harlock tahun 1980 mengatakan remaja awal berada pada rentan usia 12-17 tahun, sedangkan menurut Ali dan Asori tahun 2011, remaja awal adalah individu yang berusia 12 tahun sampai 17 tahun. Pada masa remaja awal, kontrol terhadap diri sendiri bertambah sulit dan remaja mudah marah dengan cara-cara yang kurang wajar untuk meyakinkan dunia sekitarnya. Cara-cara yang kurang wajar tersebut dapat terjadi seperti misalnya perilaku yang lebih agresif, memberontak, menunjukkan kemarahan dengan emosi yang meledak-ledak. Sarwono tahun 2012 menjelaskan pada masa remaja awal individu akan mengalami fase peralihan dan masa mengalami kebingungan pada perubahan-perubahan secara fisik yang terjadi pada tubuhnya sendiri. Remaja awal akan mengembangkan pikiran-pikiran baru dan belum mampu mengontrol emosinya sendiri. Sering merasa ragu-ragu, tidak stabil, tidak puas, rendah diri, dan cepat merasa kecewa.
Selain kontrol diri yang sulit, pola pemikir remaja awal pun mulai berkembang dan pengetahuan yang diperoleh dari lingkungan sekitar mulai bertambah. Adapun perubahan kognitif yang terjadi berdasarkan teori kognitif Piaget dalam Santrok tahun 2007, berbagai pikiran, perasaan, dan tindakan berubah-ubah antara kesombongan dan kerendahan hati, niat yang baik dan godaan, kebahagiaan dan kesedihan. Berdasarkan hal tersebut, remaja awal sulit memutuskan setiap tindakan yang akan diambil. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor eksternal dari luar diri remaja awal, yaitu remaja harus siap dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan di samping faktor internal yang terjadi pada remaja, yaitu perubahan biologis, kognitif, dan sosioemosional. Menurut Harlock tahun 1980, semua perubahan yang terjadi pada masa remaja awal dituntut untuk melakukan penyesuaian diri dan menerima perubahan fisik maupun psikisnya sebagai bagian dari diri sendiri. Perkembangan yang dominan pada tahapan ini adalah perkembangan fisik dan hormonal yang biasa disebut dengan pubertas. Menurut Batubara tahun 2010, pada fase pubertas terjadi perubahan fisik sehingga pada akhirnya seorang anak akan memiliki kemampuan bereproduksi. Terdapat 5 perubahan khusus yang terjadi pada pubertas, yaitu pertambahan tinggi badan yang cepat, perkembangan seks sekunder, perkembangan organ-organ reproduksi, perubahan komposisi tubuh, serta perubahan sistem sirkulasi dan sistem respirasi yang berhubungan dengan kekuatan dan stamina tubuh. Pada remaja tengah, banyak perubahan yang terjadi di dalam diri seorang remaja pada masa peralihannya dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa ini juga terdapat tugas perkembangan remaja yang dipusatkan pada upaya penanggulangan sikap yang masih kekanak-kanakan dan mengada persiapan untuk menghadapi masa remaja. Peningkatan kapasitas intelektual, faktor biologis, dan faktor sosial yang menimbulkan perubahan peran dan status ini membuka perspektif kesadaran pada diri remaja tentang diri dan lingkungan sekitarnya. Remaja mulai tertarik untuk mempertanyakan kehidupannya di masa lalu, apa yang sebenarnya dilakukan sekarang, apa peranannya di lingkungan sekitarnya, ingin menjadi seperti apa, dan apa yang ingin diraihnya di masa yang akan datang. Remaja mulai mengembangkan konsep-konsep dan ide-ide yang berbeda dari yang dikemukakan oleh orang tua, guru, maupun orang dewasa di sekitarnya. Remaja mulai mengedepankan penegasan pendapat pribadinya dan sebisa mungkin melepaskan pengaruh orang dewasa. Namun, pada saat yang sama, remaja masih mempertahankan identitas dirinya terhadap kelompok sebayanya. Woolfolk mengartikan identitas sebagai pengorganisasian dorongan-dorongan, kemampuan-kemampuan, keyakinan, dan pengalaman-pengalaman di dalam citra diri yang konsisten, yang meliputi kemampuan memilih dan mengambil keputusan, baik menyangkut pekerjaan, orientasi seksual, dan filsafat hidup. Identitas pada diri remaja ditentukan oleh pengambilan keputusan selama masa remaja yang dilewatinya, di mana pada masa ini para remaja banyak keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan di antara pilihan-pilihan yang penting di hidupnya. Misalnya, siapa yang harus dijadikan pacar, apakah mengikuti tren seks bebas atau tidak, akan melanjutkan ke universitas ataukah langsung bekerja setelah tamat sekolah. Keputusan-keputusan selama masa remaja ini mulai membentuk identitas diri mereka sebagai individu. Remaja dengan identitas diri akan mampu menentukan siapakah dirinya, apakah peran yang harus dilakukannya, serta apa yang ingin diraihnya di masa yang akan datang. Dengan perkataan lain, pembentukan identitas diri pada remaja merupakan salah satu cara untuk mengatasi kegincangan dan kebingungan peran atau kritis identitas pada masa remaja. Pada saat yang sama, masyarakat juga menuntut remaja untuk bisa bertindak sesuai dengan harapan sosial. Seperti yang tercermin dalam tugas perkembangan remaja, Erikson dalam Santrok tahun 2009 menyatakan bahwa tugas utama dari remaja adalah mencari jalan keluar dari krisis identitas. Remaja memiliki tugas untuk menyelesaikan krisis identitas atau kebingungan identitas, sehingga diharapkan terbentuk diri yang stabil pada akhir masa remaja. Pada masa remaja akhir, individu akan mulai memiliki minat karir, pacaran, dan eksplorasi identitas seringkali lebih menonjol di remaja akhir dibandingkan di remaja awal. Hal tersebut rupanya menimbulkan tekanan tersendiri bagi remaja kebanyakan, seperti tekanan yang dirasakan atas performa akademis, keinginan untuk diterima dan merasa cocok dalam satu kelompok sosial yang tepat, permasalahan body image, dating, seks, dan lain-lain yang kebanyakan adalah hal-hal yang kurang perlu atau kurang penting. Semua individu, khususnya remaja, akan mengalami perkembangan baik fisik, psikis, dan sosial. Adapun aspek psikis, yaitu yang pertama,
Perubahan emosi tersebut berupa kondisi sensitif atau peka, misalnya mudah menangis, cemas, frustasi, dan sebaliknya bisa tertawa atau tanpa alasan yang jelas. Utamanya sering terjadi pada remaja putri, lebih-lebih sebelum menstruasi. Yang kedua, mudah bereaksi bahkan agresif terhadap gangguan atau rangsangan luar yang mempengaruhinya. Itulah sebabnya mudah terjadi perkelahian, suka mencari perhatian dan bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu. Yang ketiga, ada kecenderungan tidak patuh pada orang tua dan lebih senang pergi bersama dengan temannya daripada tinggal di rumah. Perkembangan intelijensia pada perkembangan ini menyebabkan remaja cenderung mengembangkan cara berpikir abstrak, suka memberikan kritik, cenderung ingin mengetahui hal-hal baru, sehingga muncul perilaku ingin mencoba-coba. Selama tahap perkembangan psikis remaja, terdapat beberapa permasalahan yang umum dialami oleh remaja. Beberapa permasalahan ini termasuk identitas dan pencarian jati diri. Yang kedua, tekanan akademik, perubahan emosional, hubungan sosial dan teman sebaya, body image dan masalah makan, dan konflik dengan orang tua. Perkembangan emosi, karena berada pada masa peralihan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa, status remaja agak kabur, baik bagi dirinya maupun bagi lingkungannya. Semiawan mengibaratkan terlalu besar untuk serbet, terlalu kecil untuk taplak meja karena sudah bukan anak-anak lagi, tetapi juga belum dewasa. Masa remaja biasanya memiliki energi yang besar, emosi berkobar-kobar, sedangkan pengendalian diri belum sempurna. Remaja juga sering mengalami perasaan tidak aman, tidak tenang, dan khawatir kesepian. Ali dan Ansori tahun 2006 menambahkan bahwa perkembangan emosi seseorang pada umumnya tampak jelas pada perubahan tingkah lakunya. Perkembangan emosi remaja juga demikian halnya. Kualitas atau fluktuasi gejala yang tampak dalam tingkah laku itu sangat tergantung pada tingkat fluktuasi emosi yang ada pada individu tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita lihat beberapa tingkah laku emosional, misalnya agresif, rasa takut yang berlebihan, sikap apatis, dan tingkah laku menyakiti diri, seperti melukai diri sendiri dan memukul-mukul kepala sendiri. Sejumlah faktor menurut Ali dan Ansori tahun 2006 yang dapat mempengaruhi perkembangan emosi remaja adalah: yang pertama, perubahan jasmani. Perubahan jasmani yang ditunjukkan dengan adanya perubahan yang sangat cepat dari anggota tubuh. Yang kedua, perubahan pola interaksi dengan orang tua. Pola asuh orang tua terhadap anak, termasuk remaja, sangat bervariasi. Ada yang pola asuhnya menurut apa yang dianggap terbaik oleh dirinya sendiri, sehingga ada yang bersifat otoriter, memanjakan anak acuh tak acuh, tetapi ada juga yang dengan penuh cinta dan kasih. Yang ketiga, perubahan pola interaksi dengan teman sebaya. Remaja seringkali membangun interaksi sesama teman sebayanya secara khas dan cara berkumpul untuk melakukan aktivitas bersama dengan membentuk semacam geng. Interaksi antar anggota dalam suatu kelompok geng biasanya sangat intens serta memiliki kohesivitas dan solidaritas yang sangat tinggi. Yang keempat, perubahan pandangan luar. Ada sejumlah pandangan dunia luar yang dapat menyebabkan konflik-konflik emosional dalam diri remaja, yaitu sikap dunia luar terhadap remaja sering tidak konsisten. Dunia luar atau masyarakat masih menerapkan nilai-nilai yang berbeda untuk remaja laki-laki dan perempuan. Seringkali kekosongan remaja dimanfaatkan oleh pihak luar yang tidak bertanggung jawab. Yang kelima, perubahan interaksi dengan sekolah. Pada masa anak-anak, sebelum menginjak masa remaja, sekolah merupakan tempat pendidikan yang diidealkan oleh mereka. Para guru merupakan tokoh yang sangat penting dalam kehidupan mereka karena selain tokoh intelektual, guru juga merupakan tokoh otoritas bagi para peserta didiknya. Pada tahap perkembangan emosi remaja, terdapat beberapa permasalahan yang umum dialami oleh remaja. Yang pertama, gangguan mood. Remaja dapat mengalami fluktuasi suasana hati yang ekstrim seperti depresi, kecemasan, atau bipolar. Yang kedua, kesulitan mengelola emosi. Remaja mungkin mengalami kesulitan untuk mengenali, mengungkapkan, dan mengelola emosi mereka dengan tepat. Yang ketiga, konflik identitas. Proses pencarian identitas di masa remaja dapat memicu perasaan bingung dan cemas. Yang keempat, rasa malu dan rendah hati. Remaja seringkali sangat sadar akan penampilan fisik dan perbandingan sosial dengan orang lain. Yang kelima, kesulitan dalam hubungan sosial. Perkembangan emosi remaja dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk membentuk dan mempertahankan hubungan sosial yang sehat. Dan yang keenam, stres akademik. Tuntutan akademik yang tinggi, ujian, dan persaingan di sekolah dapat menimbulkan stres yang signifikan bagi remaja.
Pada perkembangan kognitif adalah perubahan kemampuan mental seperti belajar, memori, menalar, berpikir, dan bahasa. Menurut Piaget dalam Santrok tahun 2001, seorang remaja termotivasi untuk mengalami peran dunia karena perilaku adaptasi secara biologis mereka. Dalam pandangan Piaget, remaja secara aktif membangun dunia kognitif mereka, di mana informasi yang didapatkan tidak langsung diterima begitu saja ke dalam skema kognitif mereka. Remaja telah mampu membedakan antara hal-hal atau ide-ide yang lebih penting dibanding ide lainnya. Lalu, remaja juga mengembangkan ide-ide ini. Seorang remaja tidak saja mengorganisasikan apa yang dialami dan diamati, tetapi remaja mampu mengelola cara berpikir mereka sehingga memunculkan suatu ide baru. Pada tahap perkembangan kognitif, remaja mengalami perubahan signifikan dalam cara mereka berpikir dan memahami dunia. Meskipun ini adalah tahap perkembangan yang penting, beberapa permasalahan yang dapat muncul. Yang pertama, kesulitan pemecahan masalah. Remaja mungkin mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah kompleks atau menghadapi situasi yang membutuhkan pemikiran abstrak. Yang kedua, kesulitan mengantisipasi konsekuensi. Kemampuan remaja untuk memahami konsekuensi jangka panjang dari tindakan mereka masih berkembang. Yang ketiga, konflik pikiran. Remaja dapat mengalami konflik antara pikiran konvensional dan kemampuan berpikir yang lebih abstrak. Yang keempat, idealisme dan ketidakrealistisan. Remaja mungkin memiliki pandangan yang idealis dan cenderung melihat dunia dalam garis hitam putih. Pada perkembangan moral adalah perubahan penalaran, perasaan, dan perilaku tentang standar mengenai benar dan salah. Perkembangan moral memiliki dimensi intrapersonal yang mengatur aktivitas seseorang ketika dia tidak terlibat dalam interaksi sosial, dan dimensi interpersonal yang mengatur interaksi sosial dengan penyesuaian konflik. Lebih lanjut dikatakan bahwa ketika manusia dilahirkan, manusia tidak memiliki moral, akan tetapi dalam dirinya terdapat potensi moral yang siap untuk dikembangkan. Melalui pengalamannya berinteraksi dengan orang lain, anak belajar memahami tentang perilaku mana yang baik, yang boleh dikerjakan, dan tingkah laku mana yang buruk dan tidak boleh dikerjakan. Pada tahap perkembangan moral remaja, individu mengalami perubahan dalam pemahaman mereka tentang moralitas dan nilai-nilai. Beberapa permasalahan yang mungkin muncul pada tahap ini yaitu yang pertama, moral relativisme. Remaja mungkin mulai mempertanyakan kebenaran nilai-nilai moral yang telah diajarkan kepada mereka. Yang kedua, konflik dengan otoritas. Remaja seringkali mengalami konflik dengan otoritas, termasuk orang tua, guru, atau figur otoritas lainnya. Yang ketiga, pemilih nilai. Pada tahap perkembangan moral remaja, individu mulai memilih nilai-nilai yang ingin mereka anut dan dijadikan pedoman dalam kehidupan mereka. Yang keempat, perkembangan religi atau spiritual. Fowler mempercayai bahwa dasar utama dalam memahami permulaan dan perkembangan iman seseorang manusia dapat ditelusuri dari deskripsi Erikson tentang krisis kehidupan pertama, yaitu kepercayaan versus ketidakpercayaan. Ia mempercayai bahwa ketika anak-anak dikasihi, hal itu akan mempersiapkan panggung bagi iman manusia untuk bertumbuh. Itu berarti tahun-tahun awal dalam hidup manusia itulah fondasi dasar iman seseorang manusia mulai dibentuk. Pada tahap perkembangan religi remaja, individu mengalami perubahan dalam pemahaman, eksplorasi, dan identifikasi dengan agama atau keyakinan mereka. Beberapa permasalahan yang mungkin muncul pada tahap ini yaitu yang pertama, pencarian dan keraguan spiritual. Yang kedua, konflik identitas religius. Yang ketiga, pengaruh teman sebaya dan lingkungan sekitar. Yang keempat, pertanyaan etika dan moral. Dan yang kelima, perubahan dalam partisipasi keagamaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dewasa adalah keadaan sampai umur akil balik. Pandangan kata yang sering digunakan untuk kedewasaan adalah telah mencapai kematangan. Dalam perkembangan fisik dan psikologis, kelamin, pikiran, pertimbangan, pandangan, dan sebagainya, pandangan kata yang lain mendiri keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Pendewasaan adalah proses, cara, perbuatan menjadikan dewasa, dan kedewasaan adalah hal atau keadaan telah dewasa. Pada tahap perkembangan psikis pada orang dewasa dapat bervariasi tergantung pada perspektif teoritis yang digunakan. Salah satu teori yang populer adalah teori perkembangan psikososial oleh Erik Erikson yang mengidentifikasi 8 tahap perkembangan psikososial sepanjang siklus hidup manusia.
Adapun tahap perkembangan psikis pada orang dewasa menurut teori Erikson, yang pertama tahap muda dewasa. Pada tahap ini, orang dewasa mencari hubungan intim dan komitmen jangka panjang dengan orang lain. Yang kedua, tahap dewasa tengah. Pada tahap ini, individu fokus pada pembangunan dan kontribusi mereka terhadap masyarakat dan generasi berikutnya. Yang ketiga, tahap tua dewasa. Pada tahap ini, individu memeriksa kembali kehidupan mereka dan mempertimbangkan warisan yang mereka tinggalkan. Tahap perkembangan psikis orang dewasa dapat melibatkan sejumlah permasalahan yang bisa timbul. Beberapa permasalahan umum yang terjadi pada tahap perkembangan psikis dewasa: yang pertama, krisis identitas; yang kedua, stres dan tekanan hidup; yang ketiga, perubahan hidup yang signifikan; yang keempat, kehilangan dan duka; yang kelima, perkembangan karir; dan yang keenam, keseimbangan hidup. Pada perkembangan emosi, tahap perkembangan emosi pada orang dewasa juga dapat bervariasi, tergantung pada perspektif teoritis yang digunakan. Namun, secara umum, perkembangan emosi pada orang dewasa cenderung mencakup beberapa aspek, yaitu stabilitas emosi, kemampuan mengatur emosi, empati dan kecakapan sosial, dan pengembangan kebahagiaan dan kesejahteraan. Tahap perkembangan emosi orang dewasa juga dapat melibatkan beberapa permasalahan yang mungkin terjadi. Adapun beberapa permasalahan umum yang terkait dengan perkembangan emosi pada orang dewasa, yaitu kesulitan mengelola stres, gangguan kecemasan, depresi, gangguan mood, masalah pengendalian emosi, dan konflik hubungan. Perkembangan moral. Tahap perkembangan moral pada orang dewasa juga dapat bervariasi tergantung pada perspektif teoritis yang digunakan. Salah satu teori yang digunakan menggambarkan tahap perkembangan moral orang dewasa adalah teori perkembangan moral Colburn. Menurut teori perkembangan moral Colburn, ada 3 tingkatan perkembangan moral pada orang dewasa, masing-masing terdiri dari 2 tahap. Adapun gambaran umum dari tahap-tahap perkembangan moral pada orang dewasa menurut teori Colburn, yang pertama tingkat prakonvensional, yang kedua tingkat konvensional, dan yang ketiga tingkat post-konvensional. Permasalahan yang terjadi pada tahap perkembangan moral orang dewasa dapat meliputi relativisme moral dan konflik nilai, pengambilan keputusan moral, kejujuran dan integritas, tantangan etika profesional, dan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan. Pada perkembangan religi pada orang dewasa juga dapat bervariasi tergantung pada individu dan pengalaman mereka. Tahap perkembangan religi pada orang dewasa tidak sepenuhnya dijelaskan oleh satu teori tunggal, namun terdapat beberapa pendekatan yang dapat memberikan wawasan tentang tahap-tahap berikut. Adapun gambaran umum tentang tahap perkembangan religi pada orang dewasa, yaitu tahap kepercayaan konvensional, tahap pencarian dan pertanyaan, dan tahap rekonsiliasi dan integrasi. Permasalahan yang terjadi pada tahap perkembangan religi orang dewasa dapat bervariasi, tergantung pada individu dan konteksnya. Beberapa permasalahan yang mungkin timbul pada tahap ini yaitu ketidakpastian dan pencarian makna, konflik nilai dan identitas, perubahan dalam praktik keagamaan, dan konflik dalam hubungan. Pada perkembangan kognitif, teori perkembangan kognitif pada orang dewasa dapat bervariasi tergantung pada perspektif teoritis yang digunakan. Salah satu teori yang relevan dalam konteks ini adalah teori perkembangan kognitif dewasa awal oleh Robert Kagan. Adapun beberapa gambaran umum tentang tahap perkembangan kognitif pada orang dewasa menurut teori tersebut. Tahap pembiasaan, tahap individu, tahap relativistik, tahap sistematik, dan tahap reflektif. Pada tahap perkembangan kognitif orang dewasa, beberapa permasalahan yang mungkin terjadi yaitu kesulitan dalam pengambilan keputusan, kesulitan dalam pemecahan masalah, kerentanan terhadap bias kognitif, kesulitan dalam pemeliharaan memori, kesulitan dalam belajar berpikir abstrak, dan kesulitan dalam belajar baru.